Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallifu Asy-Syaikh Salim bin Sumair rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama kali beliau mengawali karangan kitab Safinah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena mengikuti Al-Quran, mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mengamalkan sabda Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Segala perkara, kullu amrin dzibal, segala perkara dzibalin. Apa itu dzibalin? Sahibu halin yuhtamu bihi syar'an, yaitu sesuatu yang perkara yang penting menurut syariat. Jika tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus. Apanya terputus? Keberkahannya. Dan mengarang kitab ini adalah salah satu perkara yang penting. Maka pengarangan kitab ini jika tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus dari keberkahan. Akan tetapi kebalikannya, jika diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah semua kitab atau semua pekerjaan kita jalan, kita makan, kita minum, membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka akan diberkahi. Kita bekerja, kita mau jalan, mau kerja, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau naik kendaraan, diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Maka semuanya itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beliau melanjutkan setelah Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Itu al-alam. Apa itu alam? Kullu ma siwallah alam. Kullu ma siwallah fahuwal alam. Setiap segala sesuatu selain Allah itu alam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah Tuhan semua selain Allah. Bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya langit. Orang kafir, orang Kristen Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Yahudi Tuhannya Allah. Semua selain Allah Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menyembah patung, yang menyembah misalkan matahari, hakikatnya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka tidak diberikan petunjuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa bihi dan dengannya, yaitu hanya wa bihi ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada Allah nasta'inu kami meminta pertolongan. Nah, ini di sini di dalam kalimat ini disebutkan bihi-nya duluan. Bihi-nya jar majrurnya di takdimul jar majrur. Didahulukan jar majrurnya wabihi. Kenapa enggak nasta'inu bihi? Di sini wabihi nasta'in. Faidahnya apa? Li'ifadatil ikhtisas. Faidahnya untuk khusus, yaitu hanya kepada Allah. La bighairihi. Nasta'inu billah la bighairihi. Ini maknanya. Yaitu hanya kepada Allah, tidak selainnya. Nasta'inu, kami meminta pertolongan
ala umuri dunya waddin, atas perkara dunia dan din, agama. Yang dimaksud dengan din di sini adalah ma syara'allahu ala nabiyhi, yaitu apa-apa yang disyariatkan atas nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada pemimpin kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamin nabiyyin, penghujung para nabi, di mana tidak ada nabi selain di mana tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia hukumnya kafir. Nabi Muhammad penghujung para nabi, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbi ajmain, dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada keluarganya dan sahabatnya ajmain semuanya. Wa alihi, keluarganya, yang dimaksud dengan keluarganya di sini adalah humul mu'minun min Bani Hashim wal Muttalib, yaitu mereka orang-orang yang beriman dari keturunan Bani Hashim dan Muttalib. Jadi Hashim sama Muttalib ini adik kakak. Nabi SAW, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Hashim bin Abdi Manaf ini punya saudara namanya Muttalib. Muttalib bin Abdi Manaf. Hashim, keluarga keturunan Hashim dan keturunan Muttalib ini yang orang-orang yang beriman dari keturunan Hashim dan Muttalib ini yang dimaksud dengan alihi, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Yang dimaksud dengan sahabatnya di sini yaitu mereka orang-orang yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul dan mati dalam keadaan iman. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara faidah kenapa dibilang sahabat Nabi, bukan murid Nabi. Yaitu di antara faidahnya adalah disebutkan sahabat karena kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'amal ma'atalamidihi kama yata'amal as-sahabah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bergaul dengan murid-muridnya itu seperti bergaulnya dengan sahabat-sahabatnya. Nabi duduk bareng, ngobrol bareng, bahkan ada Nabi makan bareng. Banyak sekali sejarah-sejarah disebutkan di dalam sejarah sirah kedekatan Nabi SAW dengan sahabatnya, makanya disebut sahabat ajmain semuanya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, al-ali yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim yaitu maknanya adalah la haula anil ma'siyah wala quwata anit ta'ah illa bi taufiqillah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat, dan tidak ada daya dan kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kecuali itu semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab.